Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan diberikan kode nomor 9 oleh sosok biru lainnya, dan mereka menceritakan tentang situasi invasi Taisu ke Sensi yang membuat Xiaoyan memilih untuk diam. Hingga pada akhirnya, sosok biru nomor 1 langsung bertanya kepada Xiaoyan, "Bisakah kamu membicarakan situasi yang sedang terjadi?" Sosok itu bertanya lagi dengan rasa penasaran yang membuatnya merasa aneh. "Maaf, aku tidak bisa menceritakannya," Xiaoyan berkata dengan tegas, karena dia tahu semakin banyak dia berbicara, semakin mudah untuk mengungkapkan rahasianya. Jadi dia tidak terlalu nyaman untuk berbicara dengan mudah. Pada saat ini, Xiaoyan tidak melanjutkan dan tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. "Kuhargai keputusanmu, karena kata-kata itu seperti emas, dan aku akan pergi lebih dulu jika tidak ada yang harus kulakukan," sosok nomor 1 berkata, dan saat mendengar itu, nomor 2 merasa bahwa Xiaoyan tidak dapat menjelaskan situasinya. "Mengapa dia datang ke pertemuan seperti ini? Aku tidak bermaksud membuang-buang waktumu di sini," sosok nomor 2 berkata perlahan, menatap sosok nomor 1 yang menganggukkan kepalanya, kemudian menatap platform batu di bawah kakinya, dan dengan cepat cahaya biru terus mengembun dan sosoknya menghilang dalam sekejap seperti lilin yang tertiup angin di tengah kegelapan. "Kamu juga bisa segera pergi bersama," sebuah suara bergema di sekitarnya. "Apakah kalian masih memiliki sesuatu untuk dikatakan? Jika kalian tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan lagi, maka kuanggap diskusi ini telah selesai dan kalian dapat pergi sekarang," sesosok berteriak dengan marah. Jelas dia melihat sosok biru yang belum meninggalkan tempat ini, tetapi mereka masih diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mendengar itu, semua sosok tenggelam kemudian meninggalkan tempat itu satu demi satu. Namun setelah beberapa sosok biru lainnya telah pergi, sosok biru di platform batu nomor 1 dan nomor 4 belum pergi, termasuk Xiaoyan yang belum mengetahui caranya pergi dari tempat ini. Namun dia juga merasa aneh melihat mereka yang juga belum pergi, seolah-olah mereka berada di sini untuk Xiaoyan. "Mengapa kamu tidak pergi? Apakah ada yang salah?" Setelah beberapa saat, sosok biru di platform nomor 4 bertanya kepada Xiaoyan tentang kesadarannya. Mendengar ini, Xiaoyan tertegun sejenak. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan, karena tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak tahu cara pergi dari tempat ini. Namun pertanyaan ini bukan untuk mengekspos identitasnya sendiri. Saat ini situasinya semakin tidak jelas, dan satu-satunya yang dapat dipercaya untuk saat ini adalah nomor 1. Jadi lebih baik berhati-hati dengan yang lainnya. Tepat ketika melihat Xiaoyan masih belum membuka mulutnya, nomor 4 bingung bagaimana agar dia terlihat baik. Sebenarnya alasan mengapa dia tidak pergi dari sini karena dia ingin berbicara dengan nomor 1. "Karena kamu harus mengembalikan kata sandi untuk saat ini, aku bisa melakukan apa saja dan akan mengundangmu untuk berbicara sendirian," sosok nomor 1 berkata perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan masih memikirkan bagaimana menjawabnya. Namun Xiaoyan tiba-tiba berkata, "Oke, itu bukan masalah besar. Mari kita bicarakan lain kali." Mendengar itu, sosok nomor 1 mendesah sedikit, kemudian berkata perlahan lagi, "Kali ini kamu berhutang budi kepadaku." Mendengar itu, Xiaoyan bergetar sedikit, seolah-olah dia merasa malu saat ini. Jelas nomor 1 tidak melakukan apa-apa sekarang, tetapi mengapa dia tiba-tiba berhutang budi dengannya? Bukankah sebelumnya dia mengatakan bahwa pertemuan telah selesai? Namun sepertinya dia masih menunggu jawaban Xiaoyan.
Menghadapi pertanyaan seperti itu, Xiaoyan masih memilih untuk diam, bukan karena hanya berpura-pura misterius, tetapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Biarkan aku mengatakan bahwa dia hanyalah orang yang sangat membosankan. Selamat tinggal semua. Sosok nomor 4 berkata dengan mendengus dingin. Meskipun dia sangat tertarik dengan segala hal, tetapi Xiaoyan masih ragu dengan semua sosok berwarna biru ini. Dan di antara sosok biru lainnya, sepertinya sosok nomor 4 lebih seperti wanita yang sangat ingin tahu tentang berbagai hal. Setelah sosok nomor 4 juga meninggalkan platform yang melingkar, saat ini hanya menyisakan Xiaoyan dan nomor 1. Saat ini keduanya langsung berhadapan satu sama lain, namun Xiaoyan tidak membuka mulutnya karena dia tidak tahu bagaimana memulainya, walaupun dia ingin langsung bertanya bagaimana cara keluar dari tempat ini. Dia masih ragu apakah dia akan mengekspos dirinya jika dia bertanya dengan cara ini, karena bagaimanapun Xiaoyan belum pernah datang ke tempat ini. Ketika Xiaoyan melihat sosok itu tersenyum dan masih diam, dia berpikir untuk mulai bertanya. "Senior, apakah aku boleh bertanya kepadamu? Siapa kamu sebenarnya?" Xiaoyan berkata perlahan, namun dia juga berpikir seharusnya tidak mengajukan pertanyaan itu, karena semua sosok asli yang sebelumnya di sini seharusnya menjadi rahasia. Tetapi dia juga tahu tidak baik terus berpura-pura menjadi misterius. Jadi ada beberapa pertanyaan normal yang harus ditanyakan. Kamu benar-benar lancang. Jika kamu mengajukan pertanyaan ini, seharusnya kamu memperkenalkan dirimu terlebih dahulu. Sosok nomor 1 meraung marah. Dia juga tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. "Maaf senior, aku menyesal mengajukan pertanyaan ini. Itu karena kamu telah memberikanku serangkaian pertanyaan seperti itu. Jadi aku tidak akan mengatakannya lagi di masa depan." Xiaoyan berkata lagi karena dia juga tahu keberadaan semua sosok sebelumnya di tempat ini hanya untuk berdiskusi atau membagikan informasi. Tetapi masalah identitas adalah rahasia mereka sendiri dan tidak nyaman jika harus diungkapkan. "Sudahlah, aku tidak ingin berbicara omong kosong. Jadi sebaiknya tidak perlu mengungkapkan identitas masing-masing." Sosok nomor 1 berkata perlahan, bahkan dari nada bicaranya, dia seolah-olah sedang memperingatkan Xiaoyan. "Kupikir alasan mengapa kamu berada di sini adalah karena kamu telah menyentuh pembatasan area terlarang Tianxun." Sosok nomor 1 melanjutkan dan menjelaskan perlahan. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, sudut mulut Xiaoyan langsung terangkat. Dia sangat terkejut saat ini. Sepertinya dia juga tahu caranya pergi dari tempat ini, dan mungkin satu-satunya cara keluar dari sini, dia harus mengandalkan informasi dari sosok nomor 1. Meskipun dia sendiri tidak tahu siapa mereka di sini, tapi mereka dapat memasuki alam kekacauan dengan mudah. Namun yang jadi permasalahan sekarang adalah apakah sosok nomor 1 ini bersedia memberitahu Xiaoyan tentang metodenya. "Iya senior, aku memang pertama kalinya datang ke tempat ini." Xiaoyan menjawab dengan suara yang dalam, jadi dia tidak ingin terus menyembunyikannya sekarang. Bagaimanapun, ini sudah tidak akan ada gunanya untuknya, karena sekarang dia harus memecahkan misteri di hatinya secepat mungkin. "Sebenarnya aku sudah lama menunggumu di sini." Sosok nomor 1 melanjutkan, namun sepertinya dia tidak terkejut dengan jawaban Xiaoyan, dan jawaban sosok ini membuat Xiaoyan sangat terkejut. "Jadi apakah senior yang membawaku ke sini?" Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya saat ini. "Apakah kamu berpikir aku tidak memiliki kemampuan seperti itu? Ini adalah alam dewa kekacauan, dan siapapun yang ingin datang ke tempat ini, mereka tidak mungkin dapat memasukinya." Sosok nomor 1 berkata perlahan, kemudian dia tertawa, namun sepertinya dia tidak bermaksud menertawakan Xiaoyan. Mungkin dia hanya berpikir pertanyaan Xiaoyan ini sedikit lucu. "Kamu sama dengan mereka, mengajukan pertanyaan yang sama untuk terus berbicara, dan semua tidak bisa dijelaskan." Sosok nomor 1 terus melanjutkan, "Senior,
Apakah semenjak kamu datang ke tempat ini, kamu mencari tahu informasi situasi di tempat ini? Tolong beritahu aku tentang ketidaktahuanku. Sekarang Xiaoyan tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia hanya bisa berbicara dengan hormat. Sebenarnya semua yang ada di antara kita sama, dan perlu adanya sistem saling barter. Seperti jika kamu ingin mendapatkan informasi, kamu perlu bertukar informasi yang sama denganku, tapi kamu bisa berhutang terlebih dahulu kepadaku. Sosok nomor 1 terus melanjutkan. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, Xiaoyan langsung tersenyum kecut. Dia tidak bisa berkata-kata, jadi dia hanya bisa berhutang budi terlebih dahulu. Jika senior membutuhkanku lagi di masa depan, aku dapat berjanji kepada senior bahwa aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu senior. Xiaoyan berkata dengan serius. Kamu harus tahu ini adalah alam dewa kekacauan yang bukan milik dunia manapun. Tepatnya, tempat ini di atas semua dunia. Tidak ada ruang, tidak ada waktu. Maka dari itu tempat ini menjadi alam kekacauan. Dengan kata lain, hanya orang terpilih yang bisa memasuki alam ini. Sosok nomor 1 menceritakan dengan perlahan, seolah-olah dia tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya. Namun dalam hal ini, aku juga ingin mengingatkanmu karena di masa mendatang akan ada lebih banyak informasi lagi dan kamu akan mengetahuinya. Dan sekarang kamu memintaku menjawab pertanyaanmu, jadi kamu telah berhutang budi kepadaku. Sosok itu terus melanjutkan, namun di bawah kata-katanya, wajah Xiaoyan dipenuhi dengan garis-garis hitam dengan sudut mulutnya sedikit berkedut. Dan sudah berapa banyak dia telah bertanya, karena semakin banyak dia bertanya, maka dia akan banyak berhutang budi. Apakah kamu ingin melanjutkan? Semakin banyak kamu bertanya, itu tidak akan menguntungkan bagi dirimu. Sosok itu mengingatkan Xiaoyan, bagaimanapun masalah ini tidak bisa diselesaikan Xiaoyan dengan sembarangan. Walaupun hal ini adalah kuncinya saat ini, namun mendengar apa yang dikatakan sosok nomor 1, sepertinya mereka tidak berasal dari sini dan dari dunia yang berbeda. Senior, bagaimana aku bisa kembali ke tempat ini? Xiaoyan tidak ragu untuk bertanya sekarang, karena pertanyaan ini juga yang paling ingin dia ketahui saat ini. Jelas Xiaoyan melihat mereka semua bisa pergi, yang menunjukkan bahwa ada jalan untuk dapat keluar dari tempat ini. Coba ceritakan kepadaku, bagaimana kamu bisa datang ke tempat ini? Sosok nomor 1 bertanya lagi. Mendengar itu, Xiaoyan tertegun sejenak. Sebenarnya sejak salah satu dari mereka pergi dari sini, dia berusaha keras untuk mengingat kejadian sebelum dia memasuki tempat ini. Sebelumnya aku terkena cahaya biru dari Raja Roh Istana Surgawi. Kemudian tubuhku menjadi transparan seperti kaca. Setelah itu aku tidak dapat mengingat apapun dan tiba-tiba berada di tempat ini. Bagaimana lelucon seperti ini dapat kujelaskan kepada senior? Xiaoyan menjelaskan situasi sebelumnya, namun kondisinya sendiri tidak jelas saat ini. Apakah dia telah mati atau tidak sekarang? Meski begitu, seharusnya dia baik-baik saja sekarang. Dan situasinya sangat mendesak untuk segera kembali dan mengkonfirmasi situasinya saat ini. Sebenarnya, aku juga pernah menjadi sepertimu sebelumnya. Dan aku juga bisa membantumu. Tetapi mungkin kamu akan memiliki hutang budi yang cukup banyak kepadaku. Suara nomor 1 keluar dengan suara yang dalam. Mendengar itu, Xiaoyan tidak punya pilihan karena sosok ini berani mengatakannya. Yang menunjukkan bahwa dia percaya kepada Xiaoyan dapat membantunya di masa depan. Jadi dia harus setuju dengan persyaratan sosok ini. Sebaiknya, kamu jangan berpikir untuk mengkhianatiku di masa depan. Karena yang terpenting di sini adalah kejujuran. Begitu kamu kehilangan kejujuranmu, konsekuensinya sangat serius. Aku hanya ingin mengingatkanmu dengan satu kalimat ini. Sosok nomor 1 menjelaskan dan memperingatkan Xiaoyan saat ini. Namun jika sosok ini bisa melihat wajah Xiaoyan, dia akan menemukan ekspresi Xiaoyan yang tersenyum pahit. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi.
agar tidak membuat tuntutan yang tidak masuk akal. Sosok nomor 1 itu berkata lagi, "Senior, aku berjanji kepadamu, bagaimanapun aku tidak dapat menyelesaikannya dan tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya." Xiaoyan berkata perlahan, "Kamu dapat yakin bahwa itu pasti sesuai kemampuanmu, tetapi ada satu persyaratan untukmu lagi. Jika semuanya berkumpul, pastikan untuk datang ke sini setiap ada panggilan, dan persyaratan ini juga yang harus kamu patuhi. Jika kamu tidak datang, maka situasinya akan jadi buruk." Sosok itu menjelaskan pada Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan mendengar itu, dia terdiam sejenak dan dia langsung berpikir bahwa dia diwajibkan datang ke tempat ini setelah mendengar panggilan untuk berkumpul. "Kamu tidak perlu khawatir. Setelah kamu mempelajari alam kekacauan lebih lanjut, kamu akan menemukan manfaat dari tempat ini. Jadi kamu harus tahu metode yang digunakan untuk bisa datang ke tempat ini. Bagaimanapun tidak ada orang biasa atau orang kuat yang berada di luar imajinasimu. Tentu saja termasuk kamu yang sangat aneh, tapi kamu juga merupakan eksistensi kuat yang tak terbayangkan di dunia tertentu, kan?" Sosok itu membuka mulutnya dan berkata, ketika sosok itu menyebutkan Xiaoyan sangat aneh, Xiaoyan segera menunjukkan senyum malu di wajahnya, tetapi untungnya wajah Xiaoyan tidak dapat dijelaskan, sehingga tidak dapat melihat ekspresinya dan dia tidak menyangka bahwa jika itu benar. Meskipun begitu, Xiaoyan juga dapat memastikan bahwa 7 sosok lainnya adalah keberadaan kuat dari dunia yang berbeda. Tentu saja yang paling dipedulikan Xiaoyan adalah sosok nomor 4. Namun yang paling dikhawatirkan Xiaoyan adalah nomor 6 yang sepertinya berasal dari Sensi juga. Namun Xiaoyan tidak mengetahui siapa sosok yang sepertinya berasal dari Sensi ini. Sekarang Xiaoyan harus mencari tahu situasi yang terjadi terlebih dahulu. Jadi dia hanya berpikir untuk dapat menyelesaikan krisis saat ini secepat mungkin. Bagaimanapun di masa depan, dia masih memiliki kesempatan untuk datang ke tempat ini. Tapi dia juga harus mendapatkan lebih banyak informasi untuk bertukar informasi dengan nomor 4. Karena Xiaoyan juga sangat penasaran dengan pembicaraannya. Dan topik yang dibicarakan sosok nomor 4 juga sangat bagus. Dan jika sosok nomor 4 tidak membuka mulutnya sebelumnya, situasi tempat ini akan jauh lebih dingin. Karena tidak ada komunikasi satu sama lain yang menunjukkan bahwa keberadaan sosok-sosok di sini saling bertukar informasi satu sama lain. Dan sosok yang berkumpul di tempat ini juga merupakan eksistensi kuat dan di luar apa yang dapat dibayangkan Xiaoyan. Sebelumnya Xiaoyan banyak belajar dari pohon dunia yang menunjukkan bahwa ada banyak dunia dan mungkin mereka juga merupakan para senior di dunianya seperti Sensi yang pernah memiliki Yang Mulia Suzang. Sebelumnya Xiaoyan telah mendapatkan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya yang membuatnya mengetahui lebih banyak informasi misterius. Sebelumnya dia berpikir bahwa Yulan adalah kelompok orang yang sangat kuat yang berada di dunia luar. Tetapi saat ini sepertinya mereka sudah di luar imajinasinya dan menurutnya bukan berasal dari ras tertentu. Meskipun Xiaoyan tidak dapat melihat dirinya sendiri saat ini karena dia juga telah menjadi salah satu sosok biru yang menunjukkan bahwa dia menjadi salah satu kelompok Yulan ini. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ratu Kuil kuno dan Dong Hai Yuan, bahwa Yulan ini bukanlah ras. Sepertinya mereka juga sama dengan Xiaoyan yang menjadi seperti ini karena cahaya biru. Meski begitu, Xiaoyan juga tidak tahu seberapa besar kekuatan mereka dan dia bahkan tidak tahu keberadaan semacam ini berasal dari dunia mana. Namun Xiaoyan juga merasa bahwa dia bukan yang terkuat di antara sosok-sosok biru sebelumnya. Walaupun dia telah menembus keabadian, tetapi itu belum cukup, jadi masih ada jalan panjang untuk menjadi kuat. "Senior, tolong bantu aku untuk pergi dari tempat ini, karena situasiku sangat mendesak sekarang. Jika aku terus membuang waktu di sini, aku khawatir akan benar-benar mati kali ini."
Xiaoyan berkata dengan senyum kecut karena dia sudah menghabiskan cukup banyak waktu semenjak dia datang ke alam kekacauan ini. Bahkan jika ada Raja Tiansang dan Yueli, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Karena tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi sekarang, kamu harus kembali secepat mungkin. Tetapi kamu juga harus ingat bahwa kamu berhutang banyak kepadaku. Sosok nomor 1 berkata perlahan. Senior, tolong jangan membicarakannya secara langsung saat ini. Di masa depan, aku pasti akan membalas budi senior. Xiaoyan menjawab, dan bagaimanapun dia tidak memiliki pilihan lain selain setuju karena dia sepertinya tidak memiliki ruang untuk negosiasi sama sekali. Setelah Xiaoyan berbicara, tiba-tiba berkas cahaya menyapu ke arahnya, bahkan sebelum Xiaoyan dapat bereaksi. Itu seperti kekacauan yang membuat kulitnya berubah dan membuat seluruh kesadarannya mulai meningkat. Kemudian dengan cepat turun tajam. Xiaoyan merasakan perasaan yang tidak terlalu baik, tetapi akhirnya dia dapat meninggalkan alam kekacauan ini. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.